Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, menindaklanjuti aksi premanisme, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Selang Monas. Apel Operasi Berantas Jaya digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apel ini guna menindaklanjuti aksi premanisme yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Nantinya Polda Metro Jaya akan melakukan berbagai langkah aksi premanisme, mulai dari preventif hingga penegakan hukum. Apel dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Apel siaga anti premanisme ini bertujuan untuk mewujudkan situasi kamtipmas yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, operasi ini akan berlangsung selama 15 hari, mulai tanggal 9 Mei 2025 hingga 23 Mei 2025. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menjanjikan polisi akan melakukan operasi penindakan berantas aksi premanisme. Operasi penindakan untuk berantas premanisme diantaranya adalah melakukan deteksi dini intelijen, preemptif, preventif hingga represif. Bapak Kapolri memerintahkan seluruh jajaran kepolisian, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres jajaran untuk melakukan operasi penindakan terhadap aksi premanisme yang meliputi kegiatan deteksi dini oleh satuan intelijen, preemptif, preventif, bahkan dengan represif. Kegiatan ini menyasar praktek premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta iklim investasi nasional. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto resah maraknya aksi premanisme mengganggu iklim usaha dan keamanan masyarakat. Presiden sedang berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri mengkaji apakah akan membentuk Satgas Penanganan Premanisme. Jadi kan belum kita putuskan apakah penyelesaian itu akan berbentuknya satgas. Gitu. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Di waktu yang berbeda, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi langsung lokasi pembakaran mobil polisi yang terjadi pada 18 April lalu. Kedatangan Deddy Mulyadi sekaligus untuk melakukan pengecekan data kependudukan terhadap seluruh warga di Jalan Dahlan Harjamukti, Kota Depok. Deddy Mulyadi menegaskan akan melakukan rapat dengan Sekretariat Negara untuk mendapat solusi terkait lahan yang jadi pemicu pembakaran 3 mobil polisi yang dilakukan anggota ormas. Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti Premanisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang Satgas Premanisme akan dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan. Satgas dibentuk sebagai langkah memberantas aksi premanisme dan ormas yang mengganggu iklim investasi. Penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri.
Sementara Puspom TNI menyebut telah melakukan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penertiban. Dan Puspom TNI Maijen Yusri Nuryanto menegaskan, jika ada oknum TNI yang terlibat dalam organisasi masyarakat dan meresahkan warga, maka Puspom TNI akan langsung menangani kasus tersebut. Sedangkan jika anggota ormas yang meresahkan berasal dari masyarakat sipil, maka kasus tersebut segera ditangani polisi. Ada fungsi di sini adalah lead pamfik ya. Lead ini adalah intelijen ya, di mana kita selalu berkolaborasi, bekerja sama dengan intelijen lain ya, dengan kepolisian, kemudian mungkin dari BIN, kemudian dari BAIS ya. Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan. Kalau memang di ormas itu ada, mereka tentunya orang sipil ya. Nah, nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menyebut keberadaan preman berkedok ormas sangat mengganggu iklim investasi di Indonesia. Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang menyebut negara harus memberikan aturan dan sanksi yang tegas bagi ormas berkedok preman yang mengganggu iklim investasi. Di lapangan sih cukup banyak ya yang kita temukan praktek-praktek yang tanda kutip jadi merugikan pengusaha, di mana kadang-kadang permintaan-permintaan bentuk uang misalnya yang tidak punya dasar. Contoh misalnya begini, ketika investor bangun pabrik, tiba-tiba datang, ya alasannya biaya keamanan, biaya koordinasi, ya kan? Kadang-kadang kalau tidak dikasih, truk-truk yang akan menghantarkan bahan-bahan bangunan itu di palang tidak boleh masuk. Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan yang dibentuk dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kemenko Polkam. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak segan melapor jika menemukan aktivitas pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi yang dilakukan oknum atau kelompok tertentu. Tim Liputan, Kompas TV.